Salam, Ibu Bapak kekasih Tuhan Yesus Kristus. Saya Ibu Pendeta Yuliantina STH dan membawa berkat hari ini. Sebelum kita bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami percaya di hari-hari selanjutnya Tuhan pun selalu memberkati kehidupan kami. Berkati ketika kami membaca, mendengar, bahkan merenungkan firman-Mu. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di tengah-tengah hidup kami. Amin. Kolose 3 ayat 23 yang demikian bunyinya, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tulis yang berbahagia ialah kita mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidupannya setiap hari. Amin. Salam sehat, shalom Ibu Bapak kekasih Tuhan. Belalang adalah jenis serangga dari ordo Orthoptera. Serangga ini memiliki antena yang hampir selalu lebih pendek dari tubuhnya. Suara yang ditimbulkan beberapa spesies belalang biasanya dihasilkan dengan mengosongkan kaki belakangnya terhadap sayap depan dan karena kepakan sayapnya sewaktu terbang. Kaki belakangnya panjang dan kuat, cocok untuk melompat dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah Bapak Ibu kekasih Tuhan, serangga ini umumnya bersayap walaupun pada sebagian jenis sayapnya tidak dapat dipergunakan untuk terbang. Belalang betina berukuran lebih besar dari belalang jantan. Ibu kekasih Tuhan, belalang melindungi diri dari serangan musuhnya dengan cara meloncat menjauh ataupun terbang. Cara lain yang sering juga digunakan untuk melindungi diri adalah melakukan penyamaran, di mana belalang yang warnanya hijau akan bersembunyi di balik dedaunan yang hijau, sementara yang warnanya coklat akan hinggap di atas tanah. Belalang memiliki kebiasaan hidup berkelompok dan di musim-musim tertentu mereka bisa terbang dengan membonceng angin dan membentuk satu rombongan yang sangat besar. Kita boleh baca dalam Habakuk 6 ayat 5, Yeremia 51 ayat 14, Yeremia 46 ayat 23, Yeremia 51 ayat 27. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, kehadiran rombongan belalang bisa menjadi petaka bagi daerah yang didatanginya. Ini mengingatkan kita dengan mengenai tulah belalang yang terjadi di Mesir. Keluaran 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Bapak Ibu kekasih Tuhan, Amsal menyebutkan belalang sebagai salah satu binatang yang memiliki kelebihan. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Amsal 30 ayat 27. Ayat ini selalu diangkat untuk menyampaikan suatu pengajaran penting bagi kita sebagai manusia. Mengenai kehidupan yang teratur meskipun tidak ada pemimpin. Nah, kehidupan yang teratur dan tertib tidak terlepas dari disiplin diri yang amat tinggi. Perhatikan betapa banyaknya kekacauan terjadi di lingkungan keluarga kita, di jalan raya, di pekerjaan, bahkan di dalam gereja hanya karena orang tidak mau melatih diri untuk hidup tertib dan teratur. Banyak orang harus diawasi oleh pimpinannya baru bisa disiplin dan teratur kalau ada pimpinan. Kalau tidak, ya tidak juga ia lakukan. Nah, sehubungan dengan membangun disiplin diri, Steve Pavlina di dalam bukunya Personal Development for Smart People mengatakan disiplin diri itu seperti hanya otot. Semakin otot tubuh dilatih, semakin kuatlah tubuh kita, dan semakin kurang kita melatih otot, semakin lemahlah tubuh kita. Bapak Ibu kekasih Tuhan, jika kita melatih diri setiap hari untuk hidup disiplin dan teratur, maka kita akan terbentuk menjadi orang-orang yang teratur meskipun tidak ada mengawasinya.
atau tidak ada pimpinan. Kalau memang dia disiplin, ya tepat waktu dia datang, ya dia pulang juga tepat waktu. Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus Kristus, tadi saya katakan jika kita melatih diri setiap hari untuk hidup disiplin dan teratur, maka kita akan terbentuk menjadi orang-orang yang teratur meskipun tidak ada yang mengawasinya. Kolose pasal 3 ayat 23 mengatakan, menasihatkan kita untuk melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Kita menunjukkan disiplin dan keteraturan sebagai pengguna jalan meskipun tidak ada polisi. Kita melakukan tugas pelayanan sebaik mungkin, kita belajar dengan rajin dan tekun karena kita tahu bahwa ada seseorang di atas sana yang senantiasa mengawasi kita walaupun kita tidak melihat. Taatlah pada Tuhan, maka kita juga akan taat pada aturan yang mendatangkan ketertiban hidup. Sekali lagi, taatlah pada Tuhan, maka kita juga akan taat pada aturan yang mendatangkan ketertiban hidup. Mari kita belajar dari binatang yang teratur, yaitu belalang. Kita mencontoh yang baik, bahkan kita melakukannya, dan ini mengingatkan kepada kita bersama hari ini. Melewati belalang binatang yang teratur. Sudahkah kita hidup teratur? Tertib? Kalau belum, ayo ada kesempatan. Mari kita lakukan. Amin. Saya berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu sudah kami dengar. Ajar kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu sehingga kapanpun, dimanapun kami tetap setia, kami tetap tertib dalam menjalankan hari-hari hidup kami. Dan hidup kami selalu berpadanan dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam dan oleh Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati.